dan juga legislatif tidak mendukung dalam hal ini. DPR Subuh Salam. Dalam hal penganggaran. Dalam hal penganggaran. Padahal ini sangat urgen. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan kepentingan orang banyak. Banyak korban harta di sini dalam musibah ini. Bisa saja nyawa melayang, tetapi ini tidak pernah diperhatikan. Nokat on real time speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Botak, spesialis bedah isi kepala. Dan di edisi ini teman-teman, kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial ya. Salah satu public figure dari kepemudaan Kota Sebulu Salam ya. Yaitu langsung saja kita sambut Abang Edi Saputra Baku. Siap. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam, Oga Rahmat. Apa kabar Bang Edi? Baik. Baik ya. Beberapa kali kita janji ingin mengadakan podcast, namun akhirnya terwujud juga di malam hari ini. Ngopi bersama. Ngopi bersama. Di Kanal Botak. Iya, di Kanal Botak. Udah subscribe belum nih Bang? Oh, tentu. Oke, Bang Edi juga bikin ini ya, channel YouTube juga ya? Iya. OG Edi Edi Bako Bako Channel. OG Edi Bako Channel. Siap. Terus pernah jadi ini juga, jadi model dari klip lagu Tuah Badan darinya Trio Si Ketang ya. Numpang model. Abang ini sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih Bang? Model video klip dia, ketua Yara dia, ketua KNPI dia, hah? Kita sederhana, bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa selalu dilihat orang banyak. Oke, yang penting mampu menebarkan pengaruh positif kepada anak-anak muda Kota Sebulu Salam Bang. Saya mengundang Abang ini, kita ingin bahas tentang evaluasi Damkar Bang ya, evaluasi BPBD khususnya karena belakangan hari ini ada banyak sekali nih berita-berita di media berita online yang bermunculan di media ya Bang. Saya ada baca juga, saya mengikutin juga, tapi nanti kita bahas itu karena ini juga sebelumnya ada berita tentang terdakwa kasus narkotika yang kemudian akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim dan rupanya didampingi oleh Yara juga. Ya, itu bagaimana kronologisnya Bang? Ya, kasus Khairuddin ini warga Kampung Bulu Duri ya. Warga Kampung Bulu Duri ya. Kita Yara selama ini kan konsen mendampingi masyarakat dalam bidang hukum secara gratis. Secara gratis. Ya. Khairuddin pihak keluarganya datang dan minta kita untuk bantu pendampingan hukum dan diberikan kuasa. Iya. Kasus ini ditangani oleh lawyer kita, Saudara Oge Kayalim Bako. Oge Kayalim Bako ya. Ya. Dan alhamdulillah dari seluruh proses rangkaian yang kita dampingi, vonis terakhir di pengadilan Saudara Khairuddin divonis bebas. Divonis bebas. Ya. Alhamdulillah. Artinya kita membuktikan bahwasanya klien kita tidak bersalah. Dan itu gratis Bang? Iya, gratis. Gratis ya. Dari sekian banyak kasus salah satu Khairuddin. Artinya selama ini Yara hadir di Sebulu Salam memberikan bantuan hukum gratis kepada orang tidak mampu. Kepada orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu gimana Bang? Artinya kehadiran kita ya tentu harus bermanfaat lah Yara di Sebulu Salam. Oke. Belakangan juga ini Bang. Ya. Yara meminta wali kota untuk mencopot kepala BPBD Kota Sebulu Salam. Tapi sebelum kita ke situ, ketika saya searching nih Bang di Google tentang berita-berita Yara, ada banyak sekali berita ya dari Yara ini yang meminta pencopotan ya. Di antaranya ini tidak usah saya bacakan semua, tapi ada beberapa ini. Yara minta Kapolri copot Kapolres Aceh Singkil. Terus ada juga ini, Yara minta Bupati copot Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda. Yara minta Bupati copot Kabid pada Dinas Dukcapil Abdia. Jadi stigma yang timbul nih Bang di masyarakat nih Bang ya. Yara ini sebenarnya apa sih, kok minta copot terus begitu Bang? Dan Bang Edi melalui Yara kemarin meminta
wali kota untuk mencopot kepala BPBD Kota Sebulu Salam. Apa tanggapan Bang Edi? Coba disampaikan. Bung Rahmat menggiring copotnya. Jadi Iya. saya kira ya kita Yara hari ini membangun sepaham dulu apa yang menjadi keluhan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat? Ketika hari ini masyarakat mengeluhkan kondisi kinerja daripada BPBD, dalam BPBD. hal ini pemadam kebakaran Pemadam kebakaran. tidak maksimal. Di situ kita hadir sebetulnya. Persoalannya itu hadirlah kita. Ketika kejadian musibah kebakaran di Kampung Sebulu Salam Selatan, Iya, kita melihat penanganan yang tidak benar, iya, yang tidak profesional. iya. Dan ini persoalan BPBD sebetulnya pemadam kebakaran sudah kita suarakan dari tahun 2017. Wah, sudah lama sekali Bang. Ya, kejadian kebakaran di Cepu Indah, Di Sebulu Salam Cepu Timur. Indah, Sebulu Salam Timur. Ini titik awal sebetulnya. Hari ini juga sampai tidak tuntas ini. Maka hari ini kita bilang copot, tentu ada alasan. Tentu ada alasan. Alasan itulah kita hadir. Mengingat sampai hari ini tidak ada penyelesaian yang konkret, yang real dan nyata dari pemerintah tentang bagaimana kinerja BPBD ini lebih baik lagi. Kenapa? Karena persoalan kebakaran ini adalah persoalan kemanusiaan. Iya, Ini kepentingan orang banyak. Bukan hanya material yang habis, bukan hanya harta yang habis, bahkan bisa nyawa melayang dalam hal ini. Artinya perlu penanganan yang serius. perlu penanganan Ya, yang serius. terbukalah hati kita semua untuk bekerja nama itunya untuk membantu masyarakat dalam konteks persoalan penanggulangan musibah kebakaran. Itu dia. Secara spesifik, menurut Bang Edi, apa yang perlu dibenahi di pemadam kebakaran ini? Banyak hal yang perlu dibenahi. Saya mau sampaikan dulu. Musibah kebakaran yang terjadi di Kota Sebulu Salam ini sangat tinggi. 2021 ini saja 2021. ada sudah beberapa musibah terjadi. Yang pertama kita hitung di Sebulu Salam Barat dulu, 4 rumah hangus. Iya, Di Kampung Sebulu Salam Utara 2 rumah hangus. iya, Di Bulukur Penanggalan. Makmur, Penanggalan Barat sudah 4 rumah. Di Bulukur yang kemarin 1 rumah. Di Jabi-Jabi Barat juga 1 rumah. Di Kampung Buluh Duri 1 rumah. Dan terakhir hari ini yang Sebulu Salam Selatan. Sebulu Salam Selatan 31 Juli yang lalu. Itu juga menghanguskan 9 rumah. Artinya apa? Kondisi ini kan melihat bahwa Sebulu Salam yang rentan terjadi musibah kebakaran. Melihat bahwasanya banyaknya bangunan masyarakat yang konstruksinya masih dari kayu. iya. Ini kan bisa mengakibatkan kebakaran yang rentannya sangat tinggi. Apalagi di Sebulu Salam ini suhu panasnya juga cukup tinggi, Bang. Ya? Betul, betul. Artinya apa? Harus ada penanganan serius lah dari BPBD. Kita memberikan kritikan ini kan tidak hanya sentimennya kepada pemerintah atau kepada individu orang tertentu. Tetapi yang kita bangun adalah kritikan yang subjektif dan konstruktif. Konstruktifnya di mana? Kita berikan solusi. Mulai menurut Bang Edi, 2017 kita sudah berikan solusi kepada pemerintah. apa kira-kira solusi? Solusi yang kita sampaikan bahasa bekerja secara profesional. Tolong dievaluasi, dibagusi mobil pemadam kebakaran itu. Kan itu. Mobilnya layak pakai. Kemudian diberikan skill keahlian kepada petugas pemadam kebakaran. Iya, Berikan mereka keahlian itu. Lengkapi alat pelindung diri mereka sehingga mereka bekerja secara profesional dan tidak berbahaya bagi mereka ketika bekerja di lapangan. Ketika tidak ada APD itu mereka tidak bisa bekerja profesional. Betul. Membahayakan diri mereka di lapangan. Betul. Dan ini sering tidak. Kemudian kita sampaikan, berikan mereka gaji yang layak. Gaji yang layak ini untuk apa? Agar mereka kerja maksimal. fokus. Fokus. Bayangkan hari ini, kadang ketika ada terjadi musibah kebakaran, ini kan mereka piket ini. Iya, Ada yang ternyata tidak ikut piket. Iya. Kenapa? Dia ada kerja sampingan misalnya. betul, betul. Mungkinkah mereka profesional ketika memang ekonomi mereka tidak sumbernya dari situ semua? Tidak tertutupi, Bang. Tidak Ya? tertutupi. Artinya ini juga salah satu. Bahkan memang kadang-kadang gaji mereka juga kadang-kadang dirapel, Bang. Ya, sering kita dengar itu. Ini jadi persoalan. Tapi di salah satu media berita online itu kepala BPBD mengatakan bahwasannya gaji personil damkar itu sudah di atas rata-rata se-Kabupaten Kota Aceh. Itu
menurut beliau seperti itu. Tapi kita melihat di lapangan dari pembicaraan kawan-kawan itu masih. Ini kan yang kita sampaikan ini keluhan. Iya, iya. Harus didengar. Kalau memang mau BPBD ini bekerja dengan baik. Itu yang kita sampaikan. Dan banyak sekali memang keluhan Bang, seperti kemarin kejadian di Subulu Salam Selatan, banyak yang mengatakan orang tidak tahu yang mana personil damkar, personil pemadam kebakaran, dan yang mana warga sipil, warga biasa. Karena semuanya mengenakan pakaian biasa Bang ya. Ini yang kita lihat di lapangan. Saya kan di lapangan. Artinya pada saat terjadi musibah kebakaran, sering warga, ini saya ceritakan dulu bagaimana sering keluh warga. Sering warga mengeluh untuk menghubungi call center. Warga ketika terjadi kebakaran sering menghubungi camat lah, menghubungi kepala BPBD lah. Sampai hari ini call center yang dibuat oleh BPBD ini tidak jelas. Tidak ada ditempel di tempat umum Bang ya. Sehingga terkadang penanganan yang lambat, pemadam lambat datang, rumah yang konstruksinya kayu cepat terbakar. Ini penanganan lambat. Sehingga ya kalau kita bilang seharusnya ketika pemadaman cepat dilakukan oleh pihak pemadam, bisa segera mungkin tidak merembet sampai ke 9 rumah misalnya, hanya 2 rumah. Tapi karena lambat datang, ini jadi persoalan. Nah, ditambah lagi keahlian petugas tidak ada. Keahlian petugas. Saya di lapangan melihat kemarin banyak petugas sebetulnya saya nggak tahu sama mana petugas. Bahkan ada petugas yang bawa mobil, dia takut buka kacanya karena teriaki oleh warga. Ini kan kasihan, mereka yang jadi korban takut saya akibat kegeraman warga. Padahal mereka tidak salah di sini. Karena mereka memang takut dimaki-maki, bahkan kadang dilempar Bang ya. Kacanya jadi buka, saya bilang buka kaca, nggak apa-apa, buka aja. Kenapa? Rusak Bang, ininya nggak berfungsi, sehingga saya gas pun air nggak bisa keluar. Ini kan persoalan, sehingga saya suruh turun, perbaikilah, memakan waktu beberapa menit, baru bisa maksimal bekerja lagi. Ini persoalan yang serius. Mereka terkadang mungkin di situ, tapi takut nampak karena melihat warga yang sudah geram. Ini persoalannya. Nah, kita bacakan nih Bang, statement dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, yang mengatakan mobil pemadam kebakaran yang merupakan hibah dari Aceh Singkil beberapa waktu yang lalu kini dalam kondisi yang parah dan kita butuh dana operasional untuk melakukan perawatan berkala dan penggantian suku cadang. Itu rilisnya di Wahana News tanggal 13 Agustus 2021 lalu Bang. Berarti minimnya anggaran. Saya melihat seperti ini. Kalau saya juga baca di salah satu media online sanggahan daripada kepala BPBD itu, saya melihat begini, beliau hanya melemparkan persoalannya ke umum. Saya melihat sanggahan itu ketika dia menyampaikan, yang saya beritahu online itu menyampaikan minim anggaran, butuh perhatian pemerintah Kota Salam. Berarti hari ini persoalannya di mana ini? Di legislatif. Berarti persoalannya hari ini seolah pemerintah dalam hal ini wali kota tidak mendukung program daripada BPBD dalam penanggulangan musibah kebakaran di damkar. Peran juga legislatif tidak mendukung dalam hal ini. DPR Subulu Salam. Dalam hal penganggaran. Dalam hal penganggaran. Padahal ini sangat urgen. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan kepentingan orang banyak. Banyak korban harta di sini dalam musibah ini. Bisa saja nyawa melayang, tetapi ini tidak pernah diperhatikan. Kalau memang ini yang dikeluhkan BPBD, beliau harus bisa menyampaikan ke publik. Mundur saja saya, karena saya tidak didukung oleh pemerintah Kota Salam untuk membenahi ini. Sehingga jelas siapa yang salah. Jangan ini seolah ini saling lempar. Bang ya. Inilah. Kalau memang tidak mampu untuk apa? Makanya kita bilang Koyarani bilang sering copot-copot, karena memang seperti itu. Siapa yang salah hari ini? Toh dia yang hari ini pemegang kebijakan di situ. Sampaikan, yakinkan pemerintah, wali kota, DPR, bahwa ini penting dan serius. Apakah perlu desakan publik? Kita desak, kita bantu sama-sama. Tapi kalau hanya saling lempar di media, sampai tahun ini tidak juga, udah bertahun-tahun itu aja dikeluhkan. Mundur, saya kira ganti, nggak bisa ganti. Wali kota juga ganti, kalau memang nggak bisa membenahi ini. Benar sekali. Betul. Dan reaksi Abang meminta pencopotan kepala BPBD
itu juga didukung oleh Sabirin ya, ketua dari LSM Norwangsa Negara. Beliau mengatakan kepala BPBD harus gentleman, Ya. mengundurkan diri atas kesalahan dan kelalaian selama mengemban tanggung jawabnya. Ini demi kebaikan masyarakat Kota Sebulu Salam dan tetap terjaganya marwah serta kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah. Dia mendukung nih, Ya. Bang, bahwasanya kepala BPBD itu harus gentleman. Kalau memang nggak sanggup ya mengundurkan diri. Begitu kira-kira, Bang. Persoalan ini saya kira Bang Sabirin Siahaan ya, Ya. Norwangsa, bukan beliau saja, hampir semua pihak sebetulnya mendukung. Kenapa? Ini kan bicara kita panggilan hatinya ini nih, kemanusiaan, kepentingan orang banyak. Persoalan pemadam ini sudah dikeluhkan bertahun-tahun, Sejak dulu. Maka hari ini kita hanya menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ya, arah hadir untuk menyampaikan itu. Oke, dan ini Bang, statement Abang di media sebelahnya, di salah satu media juga, di media yang berbeda, media berita online, Abang mengatakan, ada dulu tim pemadam yang berkualitas, tapi sudah diberhentikan. Maka jangan malu instansi BPBD untuk merekrutnya kembali dan memberikan pelatihan kerja bagi personil yang baru. Inilah yang sangat, ini juga miris kita melihat. Seharusnya ada hal yang tidak perlu memang dilakukan oleh pemerintah dalam pembenahan itu kan harus melihat daripada sisi mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Iya. Bukan hanya main evaluasi pembenahan yang mementingkan kepentingan sepihak. Ini kita melihat momentum dari pergantian pemimpin seringkali terjadi berdampak kepada orang honor lah, petugas damkar lah. Ketika ada kemarin, sebetulnya sudah banyak orang yang sudah pengalaman misalnya, ketika ganti wali kota, ganti lagi petugasnya ini. Seharusnya dia sudah profesional. Seharusnya sudah profesional. Maka saya bilang, seleksi petugas damkar ini kalaupun dilakukan lebih baik, bukan semakin rendah. Artinya ada kompetensi, ada seleksi yang memang khusus lah. Kriteria seperti apa. Jangan pada kepentingan. Dan memiliki saya lisensi. kira nggak ada titipan semacam orang-orang TS lah di situ, tapi harus orang yang profesional yang memang bisa mengerjakan itu dan bertanggung jawab untuk ini kemaslahatan umat, bukan persoalan lain. Kalau persoalan lain boleh, tapi ini penting bagi orang dan banyak orang yang terbantu jika ini memang maksimal bekerjanya. Jadi begitu pemerintahan berganti kekuasaan, Ya, tidak boleh sembarangan ganti-ganti petugas yang kalau petugas honor di Sekdako boleh lah diganti-ganti. Ini petugas damkar yang memang orang yang sudah pengalaman dan punya keahlian di situ. Itu saya kira. mereka tidak usah dilibatkan dalam siklus politik. Betul. Harapan kita dari itu. Artinya siapapun pemimpin ke depan, ini jangan terjadi lagi. Ini berakibat terhadap pelayanan kinerja daripada petugas damkar itu sendiri. Jadi Bang, ini Bang, terakhir Bang, mungkin nih Bang ya, kita durasinya cuma ada sekitar 20 menit Bang. Oke. Terakhir sebagai penutup, apa kira-kira yang Abang ingin rangkum, ingin sampaikan kepada pemerintahan kita ini sekarang? Ya, kita ingin sampaikan bahwasanya apa yang kita suarakan adalah keluhan masyarakat yang memang sampai hari ini belum terselesaikan. Yang terpenting hari ini adalah bahwasanya eksekutif maupun legislatif bisa melihat ini secara jernih, bukan persoalan kritikan ini, tapi persoalan kepentingan daripada apa yang disuarakan ini. Bukan kritikan personal. Iya, apalagi, Bang. bayangkan hari ini kita di lokasi kemarin bukan persoalan mobil didorong saja. Ini mobil didorong nih di Sultan Daulat dulu pernah kejadian habis baterai. Di Penanggalan juga pernah kejadian. Ada banyak persoalan habis bensin lah. Ada persoalan kemarin yang di lokasi Susan Selatan didorong juga. Saya nggak tahu entah apa masalah rusaknya itu. Didorong Bahkan oleh lampu sirenenya saja tidak hidup. Bagaimana ini? Artinya ini persoalan serius. Hari ini kalau kita ingin membenahi ini, ya harus serius lah. Harus serius. Kita ingin ada kolam air yang tempat isi ulang pemadam kebakaran yang letaknya strategis, yang tidak memakan waktu lama sehingga penanganan cepat.
No cut on real time, speak up.